Orangnya tuh suka dibully. Minta tolong ke orang yang pertama kali kamu jemput ilmu itu. Apesnya udah meninggal. Tiba-tiba teriak. Dan kita otomatis samperin dong ke kamar. Dia di pojokan kamar sambil meluk guling, terus lihat ke pojokan lemari. Dan di sana bener-bener bang saya lihat lala gitu. Ini gempar kan satu kampung bang. Tetangga-tetangganya ini pada kesini semua. Liatin dari jendela. Astagfirullahaladzim. Bisa dia. Terus syahadat, masih nggak bisa gerak, masih cuma bisa ngobrol doang gitu. Dia ngobrol. Saya dicekik beberapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber yang punya kejadian di luar nalar. Dan kali ini menyangkut narasumber kita dan sahabat dari narasumber kita. Dan narasumber kita ini datang dari jauh nih, dari Pangandaran. Kita langsung aja ngobrol sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Andi. Halo Bang. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah baik. Bang Andi jauh-jauh nih dari Pangandaran. Dan sedikit ngobrol tadi di belakang. Nih cerita pengalaman lo dan temen lo. Tentang apa yang terjadi sama temen lo nih Bang? Jadi dia ini ngulik ilmu Bang. Ilmu yang emang khusus buat kebalan lah. Jadi kekebalan tahan bacok yang kayak gitu karena dia dulu pas SMP sama SMA dia sering dibully. Berawal dari sering dibully. Iya, sering dibully. Sampai dia kepikiran buat cari ilmu ini, ilmu kebal, ilmu kuat ini ya. Dan ini terjadi dari tahun berapa nih Bang? Tahun 2013. Dari 2013. Ya. Dia mendalami ilmu itu. Ya, dari SMP kelas 3 lah. 2013 SMP kelas 3 saya itu. Setelah itu baru nih semua runtutannya ini dimulai ya. Hal kelam yang terjadi sama temennya Bang Andi ini. Ini udah izin sama yang bersangkutan untuk menceritakan ini Bang? Udah. Oh, jadi yang bersangkutan siap ya? Ya, setuju dia. Apa kata yang bersangkutan buat ini Bang Andi angkat ceritanya nih? Ya, jadi dia pertama setuju buat diangkat ceritanya dan juga buat pembelajaran juga buat kita semua bahwa ngulik yang kayak gini tuh gak ada manfaatnya gitu loh. Nah, kita tahan dulu ceritanya ya Bang. Nah, buat temen-temen, tonton terus video kali ini karena di video kali ini gue jamin cerita yang dibawain Bang Andi akan epic banget buat kalian nikmatin nih. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada atok-atok yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang ada yang dialami sama narasumber kita atau temen dari Bang Andi ini. Dan jangan lupa buat teman-teman terus support, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kita terus bisa menceritakan dan kalian dapat notifikasi setiap updatean video terbaru dari Narasi Misteri. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Andi kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Andi, kejadiannya ini kayak gimana nih jadi sebenarnya? Jadi waktu itu tahun 2013, waktu masih SMP lah, saya kelas 3. Ada teman saya namanya itu Aif lah.
Jadi Aif ini orangnya pindahan dari yang benar-benar kampung gitu. Masih satu kabupaten, cuma beda kampung yang jauh dari kampung saya gitu. Nah, kemudian dia pindah sampai kelas 3, nyampe bareng sampai kelas 2 SMA bareng satu kelas. Kemudian ya orangnya tuh suka dibully, suka disuruh-suruh. Kalau misalkan iyalah biasa anak-anak yang agak kota sedikit lah, nyuruh-nyuruh orang kampung kayak gitu kan. Dia tuh merasa mentalnya itu udah gak tahan gitu bang, pengen ngelawan, cuma dia gak berani. Dia ngobrol ke saya, ya intinya saya mau libur dulu 1 minggu sekolah, ya pura-pura sakit lah gitu kan, buat ngulik suatu ilmu yang memang bisa buat orang lain itu minimal pingsan 1 kali pukulan lah gitu. Jadi intinya dia kayak silat kayak gitulah, kayak pesugihan gitu. Nah, saya kan sebagai teman yang peduli kan gitu sama dia, ngapain kayak gitu kan. Sekarang kalau misalkan kamu punya ilmu yang kayak gini, nanti kamu kalau mati kayak gimana? Ya. Nah, dia kepikirin kayak gitu bang, masih labil kan. Tapi dia bener tuh, selang berapa hari ada surat sakit dari dia yang ditandatangani langsung sama, gak tau bokapnya gak tau apa ya, langsung ngeh dia pasti ngelakuin hal yang apa yang dibicarakan kemarin ke gue gitu kan. Nah, kemudian pas dari kejadian itu dia masuk sekolah, tapi posisinya emang yang anehnya itu bang, yang suka nyuruh-nyuruh ke dia itu gak berani nyuruh lagi bang. Itu gak berani nyuruh lagi, termasuk guru sama satpam sekolah pada ngobrol. Perasaan ini anak agak sedikit wibawanya itu tinggi lah. Jadi kayak ada aura-aura khusus gitu ke dia. Berasa perubahannya. Berasa perubahannya bang. Nah, kemudian sombong lah dia, terlalu mendalami ilmu, dan malah dia bilang kurang. Kayak gitu. Soalnya dia pesugihan itu kan udah namanya 7 hari 7 malam kan. Dia gak tidur, ya tidur juga 1 jam 2 jam, terus petapa lagi atau gimana lah. Dia ke rumah saya. Nah, di rumah ini nih yang agak sedikit dia mau berhenti yang kayak gitu. Gue saranin lah, yuk cabut aja ilmu yang lu dapat kemarin waktu kelas 2 SMA, waktu kelas kan ini udah masuk kelas 3 ya bang ya. Waktu kelas 2 SMA lu buang aja. Gak bisa. Udah mendarah daging katanya gitu. Ini gue bingung. Jadi persyaratannya itu kata dia, kalau misalkan mau bener-bener efeknya itu bagus ke lawan, jangan dilepas sampai 3 tahun atau 4 tahun. Gitu. Nah, kemudian gue bingung dong harus kayak gimana lagi gitu kan. Ini bertolak belakang sama apa yang dipercayai sama dia. Dia kan Islam gitu. Waduh lu murtad lu, kata gue. Enggak lah, ini mah cuma iseng-iseng doang, nanti juga dibuang lah kalau udah 3 tahun 4 tahun. Kalau lu mati gimana? Iya. Ya umur kan siapa yang tahu kan bang? Iya. Nah kemudian mikirlah dia lama-lama gitu kan. Begitu lulus SMA, dia nggak tahu namanya lah, pokoknya dia ditunjuk. Kalau di saya itu ada gangster-gangsteran bang dulu, masih inget. Lulus SMA, tiba-tiba ada kabar ke saya dia ngajar orang. Mana orangnya itu bapak-bapak lagi, 3 orang itu dihajar sama dia itu di terminal itu dulu, di terminal Parigi. Udah punya nama jadi ketua. Yang tadinya mau tobat nih, yang mau dibuang, mulai ini lagi dia. Arogannya naik. Arogannya makin naik bang, makin ke orang tua, ke keluarga, nggak pandang bulu dia. Kalau ada yang nasehatin buat kebaikan, udah itu kayak setan yang kayak gimana ya, kayak jin yang udah di dalam tubuhnya itu kayak ngelawan. Bahkan dia ada satu momen pernah cerita, itu bukan saya yang ngelakuin kayak gitu. Jadi dia menyadari itu. Dari terornya itu ada mulai masuknya itu ketika dia mau benar-benar berubah bang. Jadi saya disuruh main ke rumahnya. Nah yang bikin saya aneh tadi itu kan dia kan cerai orang tuanya si Aib ini. Gue pergi dulu sebentar ke warung katanya gitu, sambil bantuin bapaknya kan di kebun.
di rumahnya itu. Ya udah saya nungguin di ruang tamu bang lah. Dia diam di ruang tamu. Kemudian saya lihat dia naik motor menuju apa namanya warung. Tiba-tiba itu orang yang mirip sama dia muncul dari dapur bang. Hah? Muncul dari dapur. Nah, gue diem gitu kan, nggak bisa ngomong apa-apa karena gue udah tahu ini pasti bukan dia. Cuma ya gue diem aja. Pas gue perhatiin secara baik-baik itu kan sambil pegang HP. Kalau misalkan dia masuk ke kamar pertama berarti dia. Kalau misalkan masuk ke kamar kedua berarti bukan dia. Masuk ke kamar kedua bang, ke kamar bapaknya. Tutup pintunya. Langsung saya teleponin berapa kali, nggak diangkat-angkat. Pas di telepon diangkat, ketawa bang. Gila gak tuh? Ketawa? Ketawa dia. Oh, ya. Takut ya, ada kembaran gue ya. Bilangnya kayak gitu. Apa gue bilang? Aduh, terlaluan lu. Sama teman sendiri kok dikerjain. Enggak, itu gue cuma ngetes lu doang. Balik lagi dia ke sana. Tuh, ini gue bisa kayak gini berkat ilmu yang gue dapetin dari Pakidulan. Dia itu tapa itu di pantai Legok namanya. Jadi ada satu orang yang apa namanya yang dia dapat info itu bahwa ilmu itu bisa didapat dari orang ini. Cuma persyaratannya agak berat gitu. Ternyata emang benar kebukti bang. Setelah 1 tahun, ini mau ke 3 tahun dia mau ngelepas sih bang ya. Pas lulus itu dia pengen nikah. Dia nikah lah sama orang yang emang benar-benar apa namanya nerima dia lah apa adanya. Lagian dia juga kerja gitu kan. Jaga toko-toko kelontongan dulu. Tetap bang kerja di sini gak keterima. Kerja di sana gak keterima. Maksudnya bukan gak keterima. Keterima sebentar kan gitu. Arogan, masih arogan. Jadi hawanya itu pengen apa namanya berkelahi lah. Lihat orang yang mandang dia langsung ajar. Mana ada gitu kan apa namanya orang yang mau ngerjain orangnya kayak gitu kan. Iya. Dia udah bingung gitu soal ini kan masalahnya dia udah rumah tangga terus apa namanya punya istri gitu kan yang harus dinafkahi lah gitu. Sampai apa namanya dia curhat lagi gitu kan. Ini mau udah ke 4 tahun. Ini tolongin gue nih. Gue gak bisa ngapa-ngapain, harus minta tolong sama siapa. Ya udah gue saranin aja ke Ustadz itu bang dulu tuh. Nah udah saranin ke Ustadz, kata Ustadznya ini kamu harus benar-benar niat dari dalam hati. Kalau misalkan kamu udah niat baru bisa dilepas, tapi ke orang yang itu minta tolong ke orang yang pertama kali kamu jemput ilmu itu. Diantarlah sama saya bang, apesnya udah meninggal. Orang yang ngajarin itu udah iya, meninggal. Udah meninggal. Udah lama meninggal, 1 tahun yang lalu. Bingung dia, udah bingung. Dari sana gimana ya bang, gue sebagai teman yang benar-benar apa namanya kasihan lah sama dia gitu. Sama 1 tahun dari sana dia mulai sakit-sakitan. Karena kayak gitu kan harus dikasih makan bang. Kasarnya kasih sajen atau apalah, dia udah nggak mau lakuin yang kayak gitu lagi. Makin sini badannya makin kurus bang, makin kering. Sebelum akhirnya itu ke 3 bulan dia masuk puskesmas, terus pulang lagi. Dia minta istrinya kerja kan, itu terpaksa istrinya yang kerja. Telepon saya, istrinya suruh kesini katanya gitu. Dan masuk ke rumah itu emang hawanya apek banget bang. Kayak gimana sih, bersih sih rumahnya, cuma yang dilihat, yang dirasain itu kayak auranya negatif, terus apa namanya kayak banyak orang di luar yang ngomong, padahal gak ada siapa-siapa, jauh dari pemukiman warga itu rumahnya. Berasanya rame banget bang, kayak ada yang mau ngarak-ngarak gitu. Kayak nih gue udah dijemput kata dia. Ngomong gitu? Iya, gue dijemput, gue gak tahan. Ya udah lu sabar aja kan. Kalau misalkan ada jalan, mudah-mudahan apa namanya lo coba aja apa wudhu, sholat. Gak bisa gue. Udah gue cuma bisa ngobrol doang. Badan gue udah dikendaliin sama
jin ini yang udah masuk ke dalam tubuh dia ini. Nah, kemudian Bang, kami dari yang dulu sekelas gitu kan, rembugan, kontekan, saya sambil reunian juga, rembugan di warung kopi lah biasa. Gimana kalau kita tungguin aja nih, itu keluhan kita semua kan kalau misalkan malam minggu pada libur semua kerjaan, ya udah kita fix 4 orang tuh yang ini yang nemenin. Seneng dia tuh, makasih udah nengok, udah mau. Kita rencana menginap tuh dua malam Bang, malam Minggu sama malam Senin. Kita gak apa-apa lah, Senin kita bilang aja libur. Siap. Ya udah, nemenin yang malam Minggu nih. Kan itu musola jauh banget Bang. Musola jauh, tapi jam 1, jam 2 suara adzan itu kedengar terus Bang. Suara adzan? Iya. Jam 1 malam? Jam 1 malam. Terus kedenger, tamat. Selang berapa menit, ada lagi. Nah, yang makin bener-bener aneh itu, ada tukang sayur yang lewat. Jam 2:30 pagi. Maksa banget pengen dibeli sayurannya. Cuma si pandangan tukang sayurnya ini bukan menuju ke arah, bukan kayak kita lagi ngobrol sama pelanggan. Enggak, dia ngeliatin ke rumah dia terus. Ke rumah teman. Oh. Gini. Melongok bener-bener gitu. Mas maaf ini kan udah malam, nggak akan ada yang nerima. Nggak apa-apa ini ngasih aja, tapi harus dimasak di rumah itu ya. Kata tukang sayur ini. Dan kebenarannya si istrinya tuh bangun Bang, deketin. Mas Evan, biasalah. Kok jam segini Mas? Iya ini dagangan saya belum habis tadi. Beli dong Mbak, gitu. Gak mau lah dia. Buat apa gitu kan, nanti kalau misalkan disimpan layu, nggak seger gitu kan sayurannya, nggak punya uang lah finansial, tapi kita inisiatif buat beli ini. Udah Mbak, ambil aja nanti kita bayar gitu. Gak apa-apa Mas. Itu dia tahu loh, si tukang sayurnya ini anehnya tuh tahu bahwa si suaminya ini, si Aib ini lagi terbujur kaku di sana gitu lagi. Itu si Mas Aibnya lagi sakit ya? Oh Mas tahu, Mas tahu gitu kan? Ya tahu aja lah. Nanti juga setelah beberapa hari makin parah sakitnya. Kayak gitu. Kok ya di sini tuh adu argumen Bang istrinya. Mas ngobrol jangan sembarangan gini. Mas kan pendatang, emang dia orang Jawa dulu. Kan pendatang jangan ngobrol sembarangan. Wah biasa. Ketawanya juga ketawa Bang gitu sambil dorong gerobak. Udah kalau gak mau saya langsung aja ke rumah. Nah, yang nemu titik ngerinya di sini nih. Jam 7 pagi kan kita udah bangun nih Bang, 6:30, suguhin kopi di depan rumah, baru tuh datang tukang sayur. Ya jadi dia nawarin biasa, terus ditanya sama istrinya lagi nih, kenapa sih malam-malam kemarin ngobrol kayak gitu, jam 2:30 pagi nawarin sayur, udah ngobrolnya gak sopan. Kapan Mbak? Tadi 2:30. Demi Allah saya gak kemana-mana, saya tidur. Nah, di sana udah mulai ada kejadian, jadi kayak ada yang mau ngejemput dia gitu loh. Terus kan bilang ke si Aib ini, Mas, ini di sini makin banyak kejanggalan, mending kita pindah rumah aja ke rumah mertuanya gitu kan. Dia gak mau ngerepotin istrinya, gak mau ngerepotin mertuanya lah. Gak apa-apa kalau misalkan udah waktunya abang pulang aja, dan kamu jaga diri aja baik-baik gitu. Ya udah pasrah. Kemudian kita kan ada 1 malam lagi nih di sana. Sebenarnya udah di berempat ini kita udah pada takut Bang. Udah mau pulang lah, gak betah gitu kan. Nah kejadiannya ini kita lagi pada ngobrol di ruang tamu. Aibnya juga dipindahin, kan mau ngobrol bareng-bareng gitu kan. Ngobrol cerita-cerita gitu sampai malam. Nah si istrinya tiba-tiba teriak Bang. Tiba-tiba teriak. Dan kita otomatis samperin dong ke kamar. Dia di pojokan kamar sambil meluk guling, terus lihat ke pojokan lemari. Dan di sana bener-bener Bang saya lihat itu orang jongkok hitam banget. Gak ada muka sama sekali, hitam. Sampai leher-leher. Dan itu kita udah kedip berapa kali juga, udah astagfirullah. Gak hilang Bang. Ngelihat pakai mata biasa tuh ya? Biasa. Orang awam nih yang melihat. Iya. Yang apa sih namanya, kalau kita kan gak punya mata batin ya. Sama teman-teman saya juga gak punya. Pas dia nunjuk, kita lihat,
Langsung gak lama terus Aib teriak, Gus anjing, jangan ganggu mau orang tong mau apa majikan orang. Jadi kalau di Indonesia ini kalau misalkan mau bawa saya bawa, jangan ganggu istri saya gitu. Itu kita lihat fokus bang sekitar 8 sampai 10 detik lah. Tapi mau tarik istrinya itu kan dari kasur, ayo mama. Masih ada itu. Pas begitu udah keluar kamar, dikunci dari luar, nangis kan, itu tetangga pada ngerumbung ke sana semua. Ada apa ini? Takutnya kan ada kekerasan atau apalah, Mbak, atau suaminya kan meninggal atau apa. Ternyata ditanyain lah, ada apa Mbak? Gini, terus diceritain ke tetangganya gitu kan. Saya masih ngurusin si Aib dah, soalnya kejang dia, Mbak. Aibnya kejang. Dia kayak amit-amit ya, kayak sakarat tuh gitu lah. Wah, ini saya udah makin panik. 1 malam terakhir di sini harus benar-benar maksimal yang ngebantuin. Ip, udah mending kita mah ikhtiar aja lah. Kita cari ustadz yang benar-benar bisa gitu kan. Dia tetap gak mau. Dia kepalanya godeg juga, dia pengen ngucapin sesuatu tapi kayak yang susah gitu bang. Terus dia nasi jarinya ini nunjuk ke arah lemari sama matanya gitu. Itu doang gitu kan. Ternyata ada apa namanya buah kayak buah batu yang dicincin itu bang. Cuma gak ada cincin, gak ada arinya, cuma batunya doang. Merah delima, agak sedikit gede sih. Nah, saya izin lah ke istrinya, Mbak ini diambil boleh nggak? Oh iya boleh mas, itu dulu suka dielapin sama suami saya. Nah, udah mulai ketemu nih bang titik nih, mungkin dari sini nih gitu. Udah dibawa, saya gak berani bawa bang, yang bawa itu teman saya, dimasukin aja tanpa sepengetahuan teman saya nih. Dimasukin aja ke tasnya gitu kan, masukin. Udah diselesaiin nama RT di sana, ditungguin sampai pagi. Takut ada apa-apa juga, aibnya kejangnya udah beres. Ya udah, Ip, ini saya bisikin aja kan dia. Kemarin kan bisa ngobrol, sekarang nggak bisa ngobrol. Jadi dia diem, cuma melotot aja gitu kan, sambil lihat langit gitu, langit rumah. Jadi saya bisikin aja, ini barang kamu saya bawa ke orang yang bisa. Kamu diam aja di sini. Dia cuma angguk doang. Mau dia? Mau. Udah gak tahan. Nangis dia bang. Nangis. Ini benar-benar, Ip, ini kalau lu nonton jangan kayak gitu lagi lah. Nah kemudian dia buat saya bawalah gitu kan di depan teman saya nih. Saya kan dibonceng nih. Pas mau nyampe ke rumah Ustadz ini, teman saya tuh tiba-tiba gepruk, gak sadar diri nih. Saya juga panik gitu kan, minta tolong, lu gak ada teman di belakang, itu 2 orang lagi. Kenapa ya? Gak tahu. Padahal itu saya ingat gitu kan, saya naro barangnya si Aib itu di tasnya dia. Langsung saya tasnya bawa, ini langsung bawa aja ke rumahnya Pak Ustadz aja langsung. Ya. Jam 9 malam itu bang, masih ingat. Ya kan perjalanan agak jauh juga. Ya udah masuk dalam rumah, ketemu Ustadznya, diceritain dari awal gimana. Tapi kata Ustadz ini pas katanya dikontrol lah atau gimana di Terawang, waduh ini udah susah ini udah level kayak kerjasama antara manusia sama iblis lah gitu. Ngeri bang. Ini bukan jin, bukan iblis ini. Kayak gitu ngobrol. Kalau jin masih saya bisa tangani. Kalau iblis bisa ditangani tapi dalam waktu yang lama. Ya kita pasrah aja gitu kan, gimana baiknya, gimana bagusnya aja Pak Ustadz. Ya udah. Terus ini barang dia ya? Iya. Saya bener-bener nyaksiin bang, itu kan ada botol bekas dari kaca. Dimasukin barangnya, terus dibaca-bacain nama dia, pecah bang tuh botolnya. Pecah. Depan mata kepala kita berempat. Iya dari sana, nih ini barang bukan sembarangan nih bang, kata ustadznya. Di saya dulu aja, nanti saya netralisir. Ya, minta kontak WhatsApp waktu itu. Langsung saya
saya kerja dulu kan itu beberapa hari, masih pikiran masih aib gitu kan, pengen bantuin gitu. Ya udah, habis dari sana kita ke rumah Aib bareng-bareng lagi, udah saya bilangin, dan itu kondisinya udah tulang tinggal sama kulit doang Bang. Abis badannya. Habis digorogotin. Sampai gini ya Bang, mau dibawa ke rumah sakit juga, jadi pernah didiagnosis itu gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada penyakit komplikasi atau apa, gak ada. Medisnya semua aman. Iya, buta semua, gak ada penyakit lah, aman semua. Ya udah, saya bilang ke istrinya gini, yang tadi saya ceritain itu yang ke Pak Ustadz, mudah-mudahan aja bisa. Nah kemudian suaranya Ustadz ini kebetulan nelpon, Bang kalau bisa antar saya ke rumahnya, dijemput lah, itu ngedadak. Tiba-tiba dia ke sana itu, nyampe ke rumah Aib itu maghrib. Nah dari maghrib ini langsung si Ustadznya ini langsung melongo Bang, lihat, wah ini udah habis ya, udah tahu dia. Ini si barangnya masih dikepal nih sama Ustadznya. Ini saya bingung harus kayak gimana. Ya udah kita, kamu harus tobatan nasuhan nih. Kalau gak gini kamu, waduh susah. Jadi kayak diulur-ulur Bang si nyawanya itu loh. Gimana mau dia sambil nangis itu Bang. Tapi dia gak gerak, gak bisa ngomong. Dia ngangguk aja. Ya udah langsung saya pegang kaki, teman-teman yang lain pegang ini, diusap-usapin gitu kan biar kuat. Langsung dari sana, namanya ini kan di kepal, di dekat mulut di sini. Nah kemudian tahan ya, kayak dimasukin itu nih Bang, di batunya itu, kayak dimasukin, telan katanya. Kayak ditelan-telan sama dia, telan, iya telan ke sini Bang. Ketelan. Ambil air putih, ya udah, insya Allah sembuh. Sekarang lu balik lagi ke versi kamu yang dulu, katanya gitu. Ucapin syahadat, lapar-lapar Allah yang bisa kamu ucapin. Lu bisa ngobrol gitu doang ya Bang. Saya kasihan Bang itu kalau lihat tragedi itu gitu kan. Lihat teman susah buat nyebut nama sendiri aja susah gitu kan. Tapi pelan-pelan. Pas itu sholat saya jam 9:30 malam, ustadznya udah sholat isya. Pas ke 9:30 malam itu dia baru bisa ngobrol ke istrinya gitu, namanya Lala gitu. Langsung kaget dong kita, bahagialah gitu kan dia bisa ngobrol lagi gitu. Nah, kemudian ini gempar kan satu kampung Bang. Tetangga-tetangganya ini pada kesini semua, liatin dari jendela. Jadi tontonan ya. Jadi tontonan jadi kasihan juga sih gitu kan dulu. Terus dibimbing sama ustadznya, sama kita juga semua, sama astagfirullahaladzim bisa dia. Terus syahadat, terus diambilin di tayamum lah kayak gitu kan. Masih gak bisa gerak, masih cuma bisa ngobrol doang gitu kan. Dia ngobrol, saya dicekik beberapa hari, makanya saya gak bisa ngobrol. Jadi dia tuh bukan cuma satu doang Bang perjanjiannya itu, dibabat sama dia semua. Banyak Bang. Disuruh ustadznya baru ngobrol jujur ke saya. Bahkan ada yang tertarik loh sama teman kamu. Pas ke teman saya kan pingsan dulu kan di rumah saudnya itu, tapi pas dibawa digendong, dilihatin doang sama ustadznya, bangun. Iya itu tuh. Nah kemudian udah kebaca lah dari sana juga sama ustadznya, ya udah jangan ambil lagi ilmu yang kayak gitu, gak akan ada gunanya. Kalau misalkan kamu pengen kekuatan yang lebih, pengennya ya minta aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, lebih dari segalanya lah. Terus ditanya, kamu itu perjanjian pertama kamu sama jin ya? Ya ngobrol, iya. Yang kedua, itu saya udah gelap mata Bang, Ustadz, saya opal sama iblis gitu. Nah kemudian langsung dia jujur, selama 1 minggu itu dia ternyata pulang anting ke sekolah. Tapi gak kelihatan. Pulang apa? Pulang anting. Dari rumah ke sekolah. Kalau di rumah dia nampakin wujudnya gitu kan. Kalau ke sekolah gak nampakin gitu. Jadi kayak ilmu apa ya kalau namanya itu, ilmu ngilang lah istilahnya itu. Iya. Jadi dia ke sekolah tapi fisiknya nggak kelihatan di sekolah gitu. Iya, enggak. Jadi dia tahu kalau ada yang ngobrolin dia gitu kan.
Oh. Tahu dia. Kemudian si Aib ini lah jadi bahan omongan lah selama beberapa bulan gitu kan. Dan alhamdulillahnya kondisinya makin membaik. Kemarin juga pas sebelum kesini dia tadi teleponan dulu sama saya kemarin gitu kan. Gimana nih cerita lo, mau gue bawain ya, boleh ya? Ya boleh. Lu gak malu? Enggak. Biarlah, jadi kan ada pesan moralnya juga kan. Yeah. Jadi jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala kalau menurut agama Islam gitu kan. Gak akan ada gunanya. Ya saya benar-benar nyaksiin, benar-benar real fakta gitu kan, bahwa perjanjian sama yang kayak gitu tuh emang benar-benar ke kitanya bikin sakit, bikin gak bisa apa-apa, apalagi jadi beban keluarga gitu kan. Apalagi kalau di atas gitu, kalau misalkan udah meninggal, waduh, repot juga kan. Ngancurin diri sendiri ya. Ngancurin diri sendiri. Dan kemudian setelah beberapa bulan dari sana itu dia punya anak, punya ya kerja di toko kelontongan yang pertama dia kerja lagi, udah normal lagi sampai sekarang. Setahun baru juga dia ketemu, badannya udah berisi lagi, udah normal, syukur gitu. Dari awal nikah berarti itu nggak dapet anak. Enggak. Sampai bertahun-tahun dia nikah nih. Iya, 3 tahunan dia 3 nikah. 3 tahun dia nikah. Pas lulus SMA dia langsung nikah aja gitu kan. Pokoknya pas begitu dia nikah juga, saya mah feeling nggak akan lama gitu kan. Mungkin si istrinya ini, Lala ini nggak kuat lah sama sifatnya. Tapi anehnya kalau sama Lala dia sifat aslinya loh bang. Bukan sama, yang marah-marah temperamennya dia itu. Iya, tetap kalah karena mungkin dia perjanjiannya juga sama jin yang jenis kelaminnya lah, laki-laki gitu. Kalau kamu dikasih tahu, kata ustadznya, kalau kamu berhubungan intim sama istri kamu itu bukan kamu. Sampai kayak gitu loh bang. Pernah dia suatu malam gitu kan sama istrinya, malam biasalah gitu kan hubungan suami istri, tapi pas ditanya pagi-pagi, Mas semalam gini, dia nggak inget, nggak tahu. Saking udah apa namanya, dikontrol lah, udah dikontrol gitu kan. Sama sosok yang dicari sama dia itu. Iya, sempet panik juga sih bang saya dulu pas, nah itu nolongin nyawa sih bang. Nyawa sih itu udah, kalau misalkan kita telat aja, teman-teman mungkin ceritanya bakal beda. Iya. Alhamdulillahnya mungkin Allah ngasih jalan, ngasih kesempatan buat ya bertobat, ya udah sembuh kan sekarang. Jiwanya diselamatin nih ya. Iya. Masih ada di hatinya kepikiran untuk tobat ya. Iya. Dan apa namanya, kalau misalkan ini kan rumahnya udah dijual, ternyata dia gak di badannya, di rumahnya juga ditanam. Sama dia sendiri. Sama dia sendiri. Apa? Buat apa tuh bang? Buat nundukin orang tuanya kan, biasalah warisan gitu bang. Dia kan punya kakak gitu kan. Punya kakak, nah dia mau jatuhnya ke dia semua. Jadi apa namanya, serakah lah. Ditanam di dalam rumah. Ustadznya juga tahu. Dia tadi ditanam dalam rumah, mau dicabut nggak? Ustadz tahu. Kalau misalkan mau dicabut, ini susah. Harus ngorbanin nih katanya. Kayak itu tahu ya, nggak tahu nyawa, tahu tragedi kecelakaan atau apa, kemungkinan dia gak mau. Kalau misalkan ini ya udah mending pindah. Sampai sekarang rumahnya yang sana itu kosong dan niatnya nanti bulan Juli mau dirobohin, mau dijual lah gitu, mau dibersihin lagi gitu. Sekarang dia tinggal kontrak dia sekarang. Itu bener-bener kejadian yang buat saya itu gimana ya bang? Karena orang terdekat ya. Iya, gak nyangka aja gitu, kirain ngobrol kayak gitu tuh iseng-iseng doang gitu kan. Tapi ternyata loh, beneran dilakuin. Saking apa ya? Ya pelajaran juga sih buat kita semua, jangan ngebully orang yang jangan ngebully orang lah. Ya. Orang yang dibully kalau misalkan udah nekat itu udah bablas dia. Gelap mata. Peringatan juga sih bang. Berawal dari dia dibully, terus hasrat pengen balas dendam ke orang-orang yang ngebully dia ya. Sampai kayak gitu dia. Rumahnya berarti ditinggalin gitu aja nih. Dia milih kontrak biar efek-efek negatif yang ditanam itu nggak balik lagi ke dia. Iya.
Tapi apa namanya, setelah tadi saya kan tanyain dulu ke Bang kemarin, itu rumah lu kayak gimana? Sebenarnya sih udah di apa namanya, dinetralisir lah, udah dicabut gitu kan. Cuma takutnya masih ada sisa-sisa lah gitu Iya. kan. Jadi ya udah, nanti itu dikosongin sampai bulan Juli, udah Juli dirobohin, diratain, dibersihin lagi yang negatif-negatifnya, terus mau dibangun lagi rumah. Terus sementara dia ngontrak dulu gitu. Dan Aibnya pun menyadari ya kalau dia masih tinggal di situ bisa jadi aura-aura negatif yang ada di rumah itu bisa balik lagi ke dia, yang bikinnya kayak merubah pikiran, bisa balik lagi ke zaman dia Normal lah. zaman dia kena ilmu itu ya. Berarti si Aib ini ngerasain satu kejadian yang menurut dia, gue punya sesuatu nih, gue punya ilmu nih, gue bisa ngapain aja, yang bikin jadinya dia nyari lagi. Itu pernah saya Bang, ada nih satu cerita lagi. Jadi main ke rumahnya itu sendiri lagi, sama dia apa namanya, ninggalin gitu biasa ke depan. Biasa kalau jalannya saya ke saya itu kayak gitu Bang, bentar ya kesini dulu. Tiba-tiba itu rumah kayak ada gempa gitu loh Bang, gerrrr, kayak gitu. Berasa? Keluar lah saya gitu kan. Lo agak lari sedikit, agak jauh lah, sekitar 100 meteran baru nemu rumah. Saya nanya ke ibu-ibu, "Bu, ada gempa ya?" "Gempa dari mana?" "Gak ada." Lah, nanyain lagi ke orang yang sebelahnya, "Ini ada gempa ya?" "Gak ada, Jang. Perasaan menurut, jadi perasaan kamu aja kali gitu." Gimana? Oh, ulah si bajingan ini katanya. Balik lagi lah ke rumah. Langsung dia telepon gitu. "Berasa nggak?" Apa kayak gitu Bang? "Berasa nggak?" Dia ngomong gitu? Iya. Langsung saya matiin aja tuh, mau kesel ya. Bercandanya emang kelewatan sih. Jadi kalau misalkan itu buat dia bercanda? Buat dia bercanda. Saking udah, ini kalau misalkan kata Ustadz udah di level ya, kalau misalkan dia diurus, levelnya itu udah kayak di level apa gitu lah, udah tinggi gitu. Udah perjanjiannya bukan lagi sama jin gitu, jadi sama iblis lah. Dan Sekte. si iblis ini sama dia dikontrol buat ngelakuin apa aja yang dia mau, tapi sebaliknya tuh. Iya. Dianya pun nggak bisa lepas dari iblis ini. Iya. Kayak apa namanya? Kalau jin kata Ustadznya masih bisa diambil terus kita buang. Kalau ini susah. Karena powernya segitu kuatnya ya. Segitu kuat. Jadi sebenarnya kan dia cerita jujur lah gitu kan. Sebenarnya 3 hari juga udah cukup, itu yang menguasai apa namanya, jin doang gitu kan. Jadi yang ringan-ringan lah. Tapi dia karena pengen balas nih. Jadi dia pengen lihat orang yang lihat itu langsung gini gitu kan. Langsung nunduk sama dia. Bener. Kejadian gitu. Tapi bagi saya nggak biasa aja gitu, gak ngefek. Gak tahu kenapa. Ke saya, ke teman saya si Rifki gak ngefek gitu. Orang-orang terdekat nih. Iya, Rifki, Chandra enggak. Biasanya aneh gitu. Tapi orang-orang yang pernah mandang di sebelah mata, pernah ngebully dia, itu berasa banget buat mereka. Berasa banget. Makanya saya nanya, jadi kalau ngelihat dia itu kayak ngelihat auranya benar-benar kerasa gitu, sampai dia nunduk, takut lah. Takut gitu. Gak berani ada yang apa namanya nyuruh-nyuruh lagi, malah dia yang nyuruh, yang pernah nyuruhnya. Dan itu berasa sama termasuk guru-guru waktu di awal-awal dia dapat ilmu itu. Iya, guru semua pada sopan lah ke dia gitu. Tapi dia gak bales sombong apa gimana, dia juga merendah juga gitu kan. Jadi orang gak curiga. Iya. Orang gak curiga. Yang saya tahu, saya apa namanya, tutup mulut gitu kan selama 2 semester lebih gitu kan. Takutnya kalau misalkan ada orang yang bener juga pengen dia kecelaka gitu kan, namanya takutnya ada yang balas dendam lagi gitu ke dia, kasihan. Ya udah saya tutup mulut aja. Takutnya ada orang-orang yang tahu dia ngilmu, terus ada orang yang punya ilmu juga yang mau ngelawan dia gitu. Soalnya dari saya banyak tuh Bang. Hal-hal kayak gitu masih banyak. Di kampung saya juga kan itu ada apa namanya, patilasan. Jadi patilasan itu sama kayak, kan ada Raden Prabu Siliwangi dulu. Dikejar kan sama Kian Santang. Prabu Siliwanginya ini
pernah diem betapa di Batu Hiu di atas. Tanah Pangandaran ya? Iya. Betapa di sana ada tempat duduknya juga ada Bang, dan nanti kalau Abang main ke sana saya tunjukin lah. Diem di sana, kemudian hilang, terus nggak lama itu anaknya di sana yang tapak Kian Santang. Oh. Jadi sampai sekarang gitu kan orang-orang yang masih percaya, yang masih ini, termasuk dari luar Pangandaran, dari Jakarta, dari Banten, dari Cirebon, banyak yang ke sana Bang, tiap malam Jumat. Buat nyari apa ya namanya ya kalau kayak gitu ya? Kejayaan kalau kebanyakan. Kejayaan ilmu-ilmu yang ada di sana. Dan ini Aib ini waktu nyari ilmu pertama itu singkat ya? Singkat. Cuman 3 hari belajarnya dia. 3 hari. Cuma dia karena ngebet pengen yang lebih tinggi, besok minggu. Sampai dia ketemu sama yang bisa dibilang tadi guru lah ya. Iya. Dia ketemu lagi, ditawarin lagi ke level yang lebih bukan sama jin lagi nih. Ini yang udah sama iblis lah kayak gitu. Dan awal hancurnya di situ ya Bang? Awal hancurnya di sana, dia bisa ngontrol. Perubahan awal di dianya selain sikap temperamen dan keanehan-keanehan mistis yang keluar dari dia apa tuh Bang? Sebelum yang badannya makin lama makin kurus, makin hancur gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngobrol lagi Bang nih, orang yang kena selewat ataupun yang udah biasa lah teman dia gitu kan, pasti yang dibahasnya itu permasalahan yang bisa memancing emosi dia. Jadi kayak gini Bang, kita ngobrol nih baik-baik, tiba-tiba lu berantem aja sama gua gitu. Tiba-tiba dia yang selalu ada pancingan dari dia yang bikin itu jadi ada masalah. Iya, setiap ke tongkrongan manapun, ke mana-manapun kayak gitu, termasuk ke bapaknya sendiri cerita sama saya. Nggak sanggup dia. Kalah bapaknya juga Bang. Jadi kok anak kayak gini ya, gak tahu bapaknya juga. Cuma curiga emang ada, cuma gak terlalu lah. Masa iya anak baik suka bantuin bapaknya ke kebun gitu kan, tiba-tiba beringas kayak gini, kenapa gitu. Pertama nyalahin saya karena saya teman dekatnya gitu kan, pergaulan nih. Nah, enggak gitu kan, dia yang nyeleweng gitu. Saya mah yang bisa ngingetin doang. Dari awal pun udah diingetin ya. Cuma ya gitu. Tapi lepas dari keluarga nggak saat dia ngedapetin ilmu yang lebih gede ini, dia lepas dari keluarga apa enggak? Jadi bapaknya itu kadang jadi supir truk muat palet itu bawa kayu Bang. Jadi jarang di rumah juga. Jadi dia leluasa lah di rumah. Oh. Praktek terus ya komunikasi sama yang kayak gitu dia bebas. Oh, karena di rumahnya pun cenderung lebih sepi. Cuman ada dia doang keseringannya. Iya. Dan disitulah dia ngejalanin ritual-ritual atau agenda-agenda yang harus dilakukan sama dia. Bahkan dia pernah jujur, dulu pernah dukunya tuh datang ke rumahnya dulu. Cuma iseng aja buat ngopi, nanya gimana. Dia nanya ke dukunya, Pak, Bapak ngulik yang mana nih? Dia cuma ngulik yang 3 hari. Gak berani, dukunya sendiri gak berani sampai yang 7 hari. Oh. Dukunnya ini gurunya ya? Iya, gak berani. Gurunya aja ngulik cuman yang ilmu 3 hari itu. Dia ngulik sampai yang 7 hari. Tapi dibantu juga sih sama dia. Jadi gurunya ngasih, caranya gini, tapi gurunya nggak ngelakuin itu. Jujur, dia yang ngelakuin. Dan dengar desas-desusnya juga meninggalnya itu sama kurus kayak gitu, si dukunnya. Si dukun ini? Ya tadinya ini kasih Aib itu, tahu nggak lu meninggalnya kenapa gitu? Kurus, kayak digorogotin gitu. Tapi nggak ada yang bisa bantu. Karena udah terlalu terikat sama... Iya. Banyak ngejurumasin orang juga gitu. Iya, sama ilmu pesugihannya dia ini lah ya. Tapi itu dicari sama dia itu cuman buat kekuatan ya, bukan kekayaan dan lain-lain. Bukan, kekuatan doang. Kekayaan cuman yang tadi ditanemin itu tuh. Iya. Itu buat narik warisan dan lain-lain Cuma ya. itu doang. Itu juga gak terlalu berpengaruh sih menurut dia gitu kan. Cuma ya intinya pasti positif aja.
Kalau misalkan ini gak ditarik, keluarga ini ada yang jadi korban. Misalkan kakaknya misalkan kebagian warisan yang enak lah, yang pinggir jalan misalkan tanahnya, mati dia bang, bisa mati itu kalau nggak dibersihin itu, kalau udah dicabut. Dan nggak lihat siapa lawannya ya. Bisa mati Mau dia. keluarga mau siapapun tuh bisa jadi korban dari imbas ilmu yang dicari sama Aib ini. Dan anehnya lagi itu kakaknya, padahal jaraknya sekitar 3 jam 4 jam lah ke rumah dia gitu kan, nengok cuma sekali bang. Selama dia sakit. Start sakitnya ini udah dari yang 3 tahun ya setelah Iya, dia 3 tahun nikah ya. setelahnya dia. Setelah dia nikah, habis itu 3 tahun belakang itu sakit aja tuh dia. Iya, sakit. Tapi anehnya ya cuma sekali doang. Ditanya lah sama dia gitu kan, kenapa gajinya gini. Menembak nyelakakan orang, kemayahan orang gitu. Jadi kalau menurut Indonesianya, kamu mau bikin saya celaka, kamu mau bikin saya mati, saya tahu. Saya tahu dari mana? Mungkin dari bapaknya gitu kan, atau dari siapa, dengar desas-desus, mungkin dari tetangga juga kan, itu posisinya emang banyak orang dulu. Nyampelah ke kuping kakaknya, ya kakaknya kecewa lah gitu kan dulu. Ya udah, dari sana kejenguk lagi, cuma senguk sekali doang katanya. Dan warga sekitar apa yang ada di pandangan warga? Aura bang tetap. Jadi kayak Auranya gini si nih. Aib. Iya, rumahnya. Oh, oke. Jadi gini bang, jadi ada satu kejadian itu tetangga tukang serabi nih, kan suka subuh kalau misalkan manasin kompor atau hawu lah kalau di kampung saya tuh. Jadi kalau ngelihat rumah saya tuh, kan mati lampu nih bang, mati lampu otomatis kan gelap semua. Tapi rumahnya si Aib ini bener-bener gelapnya beda bang, kayak dope gitu, nggak kelihatan kan, itu warna hijau, jendelanya kan warna hijau bang, masalah kelihatan lah. Dia mah enggak, jadi kayak gak ada rumah aja. Oh, kalau mati lampu pasti masih ada sinar-sinar bulan itu masih ngebentuk rumah ya. Ini nggak ada. Iya. Nah kebenaran itu ada yang beli nih, tetangganya masih tetap di situ ya, diceritain. Langsung jadi gosip di sana, udah pada curiga. Terus lagi ada yang lewat tukang ojek kata si Aib. Jadi pas begitu si tukang ojeknya ini mau nganterin ibu-ibu ini dari pasar nih, subuh-subuh kan bang, mau ke rumahnya, udah nyampe pas begitu ada rumah dekat rumah si Aib, ada nenek katanya gitu, ikut ke depan katanya, berapa ongkosnya, 10.000. Nah terus si nenek ini baliklah ke rumah si Aib, masuk, ditungguin sama tukang ojek ini, tengah jam gak keluar disusulin. Yang nyawa itu istrinya. Ini tadi ada nenek katanya mau ngojek. Lah nenek siapa? Di sini gak ada nenek, cuma saya berdua sama suami. Kayak gitu bang. Dan nenek-nenek itu masuk ke dalam rumah ya? Masuk, bukain pintu biasa. Ya lihat tukang ojek ini. Pas begitu ada kejadian yang rebukan, baru dia cerita ke si Ai. Wah, pantesan orang baru dijailan. Ya kalau Indonesianya itu pantesan gue dulu dijailin. Jadi ini penyebabnya. Jangan kayak gitu-gitu lagi lah, bahaya. Buat dia apapun kejadiannya itu yang dilakuin ke Bang Andi ini, buat dia cuma sekedar bercandaan ya. Cuma sekedar bercandaan. Buat ngasih tahu gue punya ini loh gitu ya. Dia seakan-akan ngegoda loh bang. Dan itu di saat dia lagi kelam-kelamnya dengan ilmu ya. Wah dia mau ngedengar suara sholawat, dengar suara ini. Kayak gak acuh aja gitu kan. Gak didengerin. Apalagi kalau ada yang nasehatin gitu kan. Karena dia arogan terus, udah itu kan berantem aja dia bawanya. Kecuali sama saya doang gitu. Tapi ada yang ini nggak bang? Ada yang dia berantem, terus musuhnya yang jadi korban berantemnya ini gimana nasibnya, itu ada yang jadi? Ada sih, yang paling itu yang patah paling, yang di terminal bertiga. Itu kan preman lah kalau nggak salah, preman yang suka nyetopin timer mobil, bis kayak pedesaan, kayak angkot gitu. 3 lawan dia sendiri. Iya. Jadi nggak tiga-tiganya bang, satu-satu. Satu ini udah ini ya, yang ketiga nih yang paling apes. Ininya apa, engsel yang di sini nih, sampai apa namanya, copot gitu.
engsel ini nih, Iya. belakang punggung Bang nih. punggung sampai copot itu. Kan bapaknya juga yang ngurusin dulu. Dari sana dia mulai ada nama, terus jadi ketua gangster lah dia dulu. Sampai jadi ketua gangster. Tapi ya kemudian kayak gitu, tiba dia sakit, mana ada anggotanya yang ini? Iya. Gak ada. Semuanya hilang ya. Hilang, cuma kalau misalkan ada masalah baru bilang ke dia, ada masalah baru bilang ke dia. Tapi emang jadinya dia punya nama ya. Iya, punya nama. Buat sebagai jagoan di sana. Ya, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai namanya sekarang. masih Orang ada. lain berpikirnya yang nggak tahu perjuangannya dia buat sembuh itu pasti wah masih sakti nih. Padahal ya udah gak ada apa-apanya. Saya dibacok juga sekarang sama Cina. Pasti keluar darah Cina. Gitu katanya. Dulu sampai dibacok itu nggak mempan. Iya dulu dia pernah bilang iya testingnya gitu. Ilmu tekbal juga ya. Tekbal juga. Semuanya ya. Pokoknya apapun khusus. yang berhubungan dengan Kekebalan. kekuatan ya. Tapi lain halnya kalau misalnya kayak tadi yang tukang sayur itu, tukang sayur ini kan bukan manusia bener-bener nih menyerupai tukang sayur yang biasanya lewat ya. Iya. Tapi lain halnya kalau mungkin sayuran itu diambil, dibawa masuk, Gak tahu lagi bagaimana itu nggak ceritanya. tahu nasibnya Iya. seperti apa ya. Iya. Jadi menurut Saib itu kayaknya ya dia bilang udah banyak yang jemput itu mungkin orang lain yang udah ngedalamin ilmu tapi meninggal jadi arwah penasaran gitu loh bang. Jadi kayak gitulah kalau disimpulin. Dan tapi untungnya dia mereka semua siap jemput Aib buat bareng gitu. buat bareng ya Iya. karena ilmunya ini ya. Iya. Ngeri lah bang itu mendengar ceritanya. Aduh. Tapi alhamdulillahnya sekarang Aib udah sehat lagi. Ya. Udah berangsur membaik. Kondisi sekarang udah bener-bener sehat. Udah benar sehat, udah normal. Badan udah berisi Udah lagi. berisi. Nanti kalau misalkan dia santai, baru saya ajak ke sini lah insya Allah gitu kan kapan-kapan. Dan ini jadi pembelajaran banget ya. Ya karena apapun yang dikejar itu nggak bakal jadi apa-apa ya Iya, benar. kalau konteksnya negatif. Iya. Dan Aib nonton ini ya. Iya, pasti dia nonton nanti tuh. Dan sebelum kesini pun kan emang udah Udah izin konfirmasi dulu. Iya. izin sama Aibnya dulu buat gimana kalau apa yang terjadi ini ceritain ya. Iya. Alhamdulillah dikasih izin sih bang. Ya jadi peringat. Ya balik lagi ke pesan moralnya juga gitu kan. Dia pun rela ya udah nggak apa-apa jadi pembelajaran buat Iya, orang-orang di luar sana ya. Biar nggak ngerasain hal yang buat dia itu emang sesakit itu juga waktu taubat lah ya. Bang Andi, makasih ya udah Ya, mau ceritain pengalaman perwakilan dari Bang Aib juga, dan nanti gue pun titip salam buat Bang Aib biar sehat-sehat terus. Amin. Gitu, dan kedepannya makin terang lah jalannya. Ya, amin. Ada yang mau disampaikan gak nih buat temen-temen atau mau share kalau boleh IG atau apa? Ya kalau di IG paling @Anditya A-nya 7 gitu. Oke, nanti gue masukin juga tuh di deskripsi di bawah tuh. Paling Dan titip- ada pesan-pesan atau Ya. salam atau apa nih Bang? banyak bang ini bang. Requestan dari kampung biasa. Boleh Bang, boleh dong. Buat apa namanya MM Family Pangandaran, terus Okta Property, Araya Pet Shop, JG Pangandaran, Juragan Kado 28 juga, anak-anak BLS, terus anak-anak tongkrongan pasar biasa, pasar Parigi, ada Kowi, Ayeng juga, Aep, anaknya Bapak Mantri nih. Anaknya Bapak Mantri. Parigi, Pak Atang, Asena, De Adit juga, terus ada yang baru launching nih teman saya, baru melahirkan nih bang. Oh, launching anak. Iya, Yudi Sahara sama Irma, nama anaknya Vino Gionino Pratama. Gitu. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu dan jangan lupa buat subscribe Narasi Misteri nih guys. Amin. Nah, jangan lupa buat support terus nih channel Narasi Misteri. Dan salam balik dari kita nih Bang buat temen-temen Oke, di siap. Pangandaran semuanya ya. Nah, buat temen-temen kalian bisa tulis di kolom komentar nih gimana pengalaman dari Bang Andi ini tentang perjalanan Bang Andi dan temennya Bang Aib ini. Dan jangan lupa kasih like juga nih biar
kita bisa terus menceritakan kisah-kisah pengalaman yang di luar nalar untuk jadi pembelajaran kita semua juga. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat yang punya pengalaman, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kalau gitu, Narasi Misteri pamit. Gua Randi Mulya pamit, mewakili Bang Andi pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,